Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga sore ini dalam keadaan sehat dan tenang. Coba bayangkan, sore ini Bapak duduk santai di teras ditemani secangkir teh hangat dan suara burung dari pohon mangga di belakang. Tubuh terasa lelah setelah seharian beraktivitas dan lidah mulai ingin sesuatu yang manis. Di dapur ada kue lapis, ada juga pisang goreng. Tapi hari ini baru saja pulang dari masjid, cucu Bapak datang membawa sekotak kurma segar. Ini oleh-oleh dari Ustadz, katanya. Katanya kurma bagus buat jantung dan supaya nggak gampang lupa. Bapak pun tersenyum, tapi dalam hati masih ragu. Bukankah kurma itu terlalu manis? Apakah benar kurma bisa membuat tubuh lebih sehat? Atau justru bisa memicu gula darah naik? Pertanyaan ini tidak hanya muncul di rumah Bapak. Hampir setiap hari saya menerima pertanyaan serupa dari pasien lansia di ruang praktik saya. Kurma sering dianggap buah yang istimewa, terutama saat bulan puasa dan ibadah. Tapi apakah ada kekuatan tersembunyi di balik rasa manisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 30 tahun saya mendampingi para lansia Indonesia dalam perjalanan menjaga kesehatan di usia emas. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat kembali satu buah kecil yang sering kita anggap remeh, kurma. Ternyata jika dikonsumsi dengan cara dan jumlah yang tepat, kurma bukan hanya memberi rasa manis, tapi juga memberi umur yang lebih panjang, pikiran yang lebih jernih, dan tubuh yang lebih kuat. Mari kita mulai perjalanan ini. Sebuah perjalanan untuk memahami bagaimana satu buah sederhana bisa menjadi sahabat terbaik tubuh kita setelah usia 50 tahun. Setelah usia lewat 50, banyak hal mulai terasa berbeda. Dulu jalan kaki ke warung depan rumah terasa ringan, sekarang baru beberapa langkah sudah mulai ngos-ngosan. Dulu bangun pagi langsung segar, sekarang malah butuh waktu untuk menggerakkan kaki, punggung terasa berat, dan kepala agak pusing kalau berdiri terlalu cepat. Kadang-kadang kita mulai lupa nama tetangga yang sering disapa. Lalu kita bilang, ya wajar, namanya juga sudah tua. Tapi benarkah tubuh memang harus melemah hanya karena usia? Faktanya tubuh manusia itu luar biasa. Di dalam diri kita ada sistem yang terus bekerja siang malam untuk menjaga agar kita tetap sehat, sistem yang menjaga kelancaran darah, memperbaiki jaringan yang rusak, menjaga usus, tetap seimbang, melindungi sel dari kerusakan, dan membantu melawan infeksi yang datang tiba-tiba. Semuanya terjadi tanpa kita sadari. Saat kita tidur, saat kita duduk di mushola, atau bahkan saat kita sedang makan siang. Masalahnya setelah bertahun-tahun menjalani pola hidup yang tidak seimbang, kebanyakan makanan manis, kurang serat, jarang gerak, dan sering stres, sistem-sistem ini mulai lelah. Mereka tidak mati, tapi pelan-pelan kehilangan kekuatannya. Akibatnya tubuh menjadi mudah sakit, pemulihan makin lambat, dan penyakit-penyakit seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, atau rematik mulai datang diam-diam. Tapi saya ingin Bapak dan Ibu tahu, satu hal, tubuh kita belum menyerah. Sistem-sistem itu bisa diperbaiki, bisa dibangkitkan lagi. Dan salah satu cara paling alami untuk melakukannya, bukan dari obat mahal tapi dari makanan sederhana yang kita pilih setiap hari. Pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan satu buah kurma kecil yang manis itu bisa menjadi sinyal lembut untuk membangkitkan kembali kekuatan tubuh dari dalam? Selama ini banyak orang mengira kurma itu hanya cocok dimakan saat bulan puasa. Manis legit dan seringkali dianggap terlalu manis bagi orang yang sudah berumur. Tak sedikit pula yang berkata, saya sudah diabetes, nggak boleh makan kurma. Pandangan seperti ini sangat umum, dan saya pun dulu pernah berpikir begitu sampai saya melihat sendiri apa yang terjadi pada salah satu pasien saya di Temanggung. Pak Slamet usianya 64 tahun, datang ke klinik dengan keluhan gampang lelah, sering lapar di sore hari, dan kadar gula darah yang cenderung naik. Ia menghindari semua makanan manis, termasuk kurma. Tapi justru karena terlalu takut makan, tubuhnya jadi kekurangan energi dan moodnya pun turun drastis. Saya sarankan ia mulai makan 2 buah kurma setiap sore rutin selama 2 minggu. Hasilnya mengejutkan. Gula darahnya tetap stabil, rasa lelahnya berkurang, dan yang paling terlihat Pak Slamet lebih ceria. Apa rahasianya? Kurma memang manis, tapi bukan manis yang sembarangan. Rasa manis itu berasal dari gula alami seperti glukosa dan fruktosa, bukan dari pemanis buatan. Dan yang membuat kurma istimewa adalah karena di dalamnya ada serat larut serat yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Jadi saat kita makan kurma, tubuh tidak langsung menerima lonjakan gula.
Sebaliknya, energi dilepas perlahan dan stabil tanpa membuat lonjakan gula darah seperti yang terjadi saat makan sirup atau kue manis. Saya sering menyamakan begini, makan sirup seperti menuangkan air deras ke sungai, sempit cepat dan menghantam. Tapi makan kurma seperti mengalirkan air lewat saluran irigasi yang bertahap dan terkendali. Lembut pelan, tapi tetap sampai tujuan. Kurma juga termasuk makanan dengan indeks glikemik yang cukup rendah, artinya tidak membuat lonjakan gula darah seperti nasi putih atau permen. Ini penting sekali bagi bapak dan ibu yang sedang menjaga gula darah. Karena kadar gula yang stabil membuat kita jarang merasa lapar, tiba-tiba suasana hati lebih tenang dan tubuh terasa lebih bertenaga. Jadi pertanyaannya bukan lagi, bolehkan saya makan kurma? Tapi justru, kenapa saya belum mulai memasukkan kurma ke dalam hidup saya setiap hari? Banyak orang tidak sadar bahwa di dalam perut kita ada kebun kecil yang dipenuhi kehidupan, dipenuhi oleh triliunan bakteri baik yang bekerja menjaga kesehatan setiap hari. Kebun ini bukan sembarang kebun, ia bisa mempengaruhi daya tahan tubuh, suasana hati, bahkan cara kita berpikir. Dan seperti semua kebun, ia butuh makanan. Tapi bukan sembarang makanan, ia butuh serat, khususnya serat larut yang bersifat prebiotik. Disinilah kurma memainkan peran besar. Kurma punya serat prebiotik, makanan favorit bakteri, baik seperti Bifidobacteria dan Lactobacillus. Saat mereka mendapat asupan dari serat kurma, mereka berkembang biak dan menghasilkan zat penting bernama asam lemak rantai pendek, salah satunya adalah butirat. Butirat ini penting karena bisa memberi energi ke sel-sel usus, memperkuat lapisan usus agar tidak mudah bocor, dan membantu menurunkan peradangan di seluruh tubuh. Saya teringat pada satu pasien perempuan di Pekalongan, Ibu Siti, usia 61 tahun. Ia mengeluh sering sembelit perut kembung dan mudah masuk angin. Ia sudah coba macam-macam obat, tapi keluhannya cuma reda sebentar. Setelah kami ubah pola makannya dan mulai menambahkan kurma sebagai camilan malam, ia merasa buang air lebih lancar, perut terasa ringan. Dan yang menarik, karena itu juga tidurnya jadi lebih nyenyak. Semua itu bukan karena rasa manis kurmanya, tapi karena bakteri baik di perutnya akhirnya mendapat asupan yang mereka butuhkan. Yang lebih menakjubkan, saat usus kita sehat, sistem kekebalan tubuh pun ikut menguat. Sekitar 70% sel imunitas berada di saluran pencernaan. Jadi saat kondisi pencernaan kita seimbang, tubuh pun lebih siap menghadapi penyakit. Coba bapak dan ibu ingat kembali, kapan terakhir kali pencernaan terasa benar-benar ringan? Kapan tidur terasa nyenyak tanpa gangguan gas di perut atau rasa penuh setelah makan? Mungkin sudah waktunya melihat kurma bukan hanya sebagai buah manis, tapi sebagai pupuk alami untuk kebun kesehatan dalam tubuh kita. Bapak dan ibu tentu tahu betapa pentingnya aliran darah yang lancar bagi tubuh kita. Saat darah mengalir baik, seluruh tubuh terasa ringan, kepala jernih, tangan kaki hangat, jantung berdetak stabil. Tapi setelah lewat usia 50, pembuluh darah mulai nggak selentur dulu. Tekanan darah bisa naik diam-diam. Kadang kita merasa pusing waktu bangun atau mudah lelah meski tidak banyak bergerak. Itu tandanya pembuluh darah kita mulai kesulitan mengalirkan darah. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah kelebihan natrium dari garam dan kekurangan kalium, dua mineral yang harusnya bekerja seimbang. Sayangnya di banyak rumah tangga Indonesia konsumsi garam tinggi sekali. Tapi makanan kaya kalium seperti pisang alpukat atau kurma justru jarang dikonsumsi. Padahal kurma kaya akan kalium alami. Kalium membantu tubuh membuang kelebihan natrium lewat urin, sehingga tekanan dalam pembuluh darah berkurang. Kurma juga punya magnesium, zat yang bikin otot pembuluh darah jadi lebih rileks. Ketika dinding pembuluh rileks, aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan pun turun secara alami. Saya pernah mendampingi seorang pasien di Surabaya, Pak Gunawan, usia 66 tahun, yang rutin minum obat tekanan darah. Ia mengeluh bahwa setiap sore tubuhnya lemas dan telapak kaki dingin. Kami coba ganti camilan sore beliau yang semula keripik asin dengan 2 buah kurma dan segenggam kacang tanah panggang tanpa garam. Dalam waktu 2 minggu, beliau merasa tubuhnya lebih stabil, tidak lagi mudah pusing saat bangun dari duduk, dan tekanan darah lebih terkontrol tanpa harus menambah dosis obat. Bapak dan ibu, pembuluh darah kita itu seperti selang yang mengalirkan kehidupan ke seluruh tubuh. Kalau dindingnya kaku dan sempit, aliran pun tersendat dan jantung harus bekerja lebih keras. Tapi kalau pembuluh lentur, aliran pun jadi lebih lancar, badan terasa enteng lagi. Pernahkah Bapak Ibu merasa tangan dan kaki mudah dingin atau sering kesemutan? Itu mungkin bukan karena usia, tapi karena pembuluh darah sedang minta tolong.
Dan siapa sangka kurma yang sederhana itu bisa menjadi teman lembut yang menjaga aliran tetap tenang setiap hari. Bapak dan Ibu tentu sudah sering dengar istilah radikal bebas. Tapi apa sebenarnya yang terjadi saat tubuh diserang radikal bebas setiap hari? Bayangkan sebuah paku besi yang terus-menerus terkena udara lembab, lambat laun ia akan berkarat. Nah, sel tubuh kita pun bisa berkarat dengan cara serupa. Proses ini disebut stres oksidatif yang bisa bikin tubuh menua lebih cepat dari dalam. Kulit jadi cepat keriput sendi, lebih mudah nyeri tubuh terasa lesu. Bahkan sel bisa berubah rusak dan berkembang menjadi penyakit kronis seperti kanker atau penyakit jantung. Disinilah peran besar kurma yang sering kita abaikan. Kurma ternyata sangat kaya akan antioksidan alami. Di dalamnya terdapat flavonoid yang membantu menenangkan peradangan karotenoid yang menjaga kesehatan jantung dan penglihatan, serta asam fenolat yang dikenal karena sifat anti kanker dan pelindung sel. Saya pernah membaca laporan dari Universitas Teheran yang menunjukkan bahwa konsumsi kurma secara rutin bisa meningkatkan aktivitas enzim pelindung sel pada lansia. Ini artinya tubuh jadi lebih mampu menetralisir racun, mengurangi keausan sel, dan memperpanjang masa hidup sel yang sehat. Kembali saya teringat seorang pasien di Magelang, Ibu Yuyun, usia 59 tahun, yang sering merasa kulitnya kusam dan tubuhnya mudah lelah meskipun sudah cukup tidur. Setelah kami bantu perbaiki pola makan dan mulai memasukkan kurma ke dalam sarapan paginya, tidak hanya energinya meningkat, tapi wajahnya pun tampak lebih segar, seperti ada cahaya baru. Bapak dan Ibu, sel-sel tubuh kita bekerja terus-menerus dari bernapas, mencerna makanan, sampai memperbaiki luka. Tapi mereka juga butuh perlindungan. Kurma bisa menjadi tameng kecil yang bekerja diam-diam menjaga agar sel-sel kita tidak cepat aus, tidak cepat rusak, dan tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau selama ini kita sudah minum suplemen untuk antioksidan, mengapa tidak mencoba versi alami yang manis, lezat, dan kaya manfaat ini? Mungkin justru kurmalah yang selama ini dicari oleh tubuh tanpa kita sadari. Satu keluhan yang paling sering saya dengar dari pasien usia lanjut adalah kelelahan yang datang tanpa sebab. Baru jam 3 sore tapi badan rasanya sudah habis tenaga. Kepala berat, mata mengantuk, dan pikiran sulit fokus. Banyak yang menyalahkan usia. Tapi sebenarnya penyebab utamanya seringkali ada pada kualitas bahan bakar yang kita masukkan ke dalam tubuh. Banyak dari kita terbiasa minum kopi atau teh manis untuk mengatasi kantuk di siang hari. Rasanya memang langsung segar, tapi beberapa jam kemudian badan justru terasa lebih lemas. Ini karena tubuh diberi energi instan, tapi tidak diberi dasar yang kuat untuk menopang energi itu lebih lama. Kurma bekerja secara berbeda. Kombinasi unik antara gula alami dan serat di dalamnya membuat kurma melepaskan energi secara perlahan dan stabil. Tidak seperti permen atau kopi yang meledak cepat dan hilang. Kurma itu kayak bara api, nggak nyala besar tapi tahan lama dan tetap hangat. Dan tidak hanya itu, kurma juga mengandung vitamin B, khususnya B6 yang sangat penting dalam proses metabolisme energi. Vitamin ini berperan seperti kunci kontak dalam mesin tubuh kita. Tanpa B6, makanan yang kita makan tidak bisa sepenuhnya diubah menjadi tenaga. Maka kurma bukan cuma jadi bahan bakar, tapi juga bantu tubuh kita memakai energi itu dengan lebih efisien. Pak Harto, seorang pensiunan guru dari Solo, pernah mengeluh bahwa ia merasa tubuhnya lewat tengah hari sudah tak bisa diajak kompromi. Saya sarankan, ia mulai mengganti camilan sore berupa biskuit manis dengan 2 buah kurma dan sedikit kacang sangrai. Setelah seminggu beliau kembali dan berkata, "Badanku nggak drop lagi jam 4 sore dok. Sekarang malah bisa main catur sampai maghrib." Bapak dan Ibu, tubuh kita seperti pelita. Kalau bahan bakarnya tepat, ia akan terus menyala hangat dan lembut. Tapi kalau yang dimasukkan hanya pemicu singkat, nyalanya cepat padam. Kurma bisa menjadi pilihan sederhana yang memberi tubuh kita kekuatan tanpa gejolak. Apakah Bapak dan Ibu ingin tetap aktif sepanjang hari tanpa harus bergantung pada kopi atau minuman berenergi? Mungkin jawabannya ada pada sesuatu yang lebih alami dan lebih bijaksana. Banyak orang setelah lewat usia 50 mulai merasa badannya nggak sekuat dulu. Jalan jauh sedikit lutut terasa ngilu. Naik tangga sendi pinggul mulai berdenyut. Lalu kita buru-buru beli suplemen kalsium berharap semua keluhan akan hilang. Tapi sayangnya kekuatan tulang bukan cuma soal minum kalsium. Tulang itu bukan cuma bagian tubuh yang keras dan diam begitu saja. Ia adalah jaringan hidup yang terus-menerus diperbarui oleh tubuh. Ada yang rusak, ada yang dibangun lagi.
Dan untuk proses itu, tubuh butuh lebih dari sekadar kalsium. Butuh fosfor untuk membentuk struktur magnesium untuk mengaktifkan vitamin D, kalium untuk menjaga kepadatan, dan mineral kecil seperti mangan tembaga dan boron yang membantu pembentukan kolagen kerangka fleksibel tempat semua mineral melekat. Ternyata kurma punya hampir semua elemen penting ini. Dalam satu porsi kecil saja, kurma sudah punya kombinasi mineral yang bantu tubuh membangun dan memperkuat tulang secara alami. Magnesium dalam kurma bantu tubuh mengaktifkan vitamin D. Tanpa itu, kalsium dari makanan atau suplemen nggak bisa diserap dengan baik. Mangan dan tembaga juga ikut jaga supaya tulang tetap lentur dan kuat, jadi nggak gampang rapuh atau patah. Saya pernah mendampingi seorang ibu dari Banjarnegara, Ibu Nurhayati, 62 tahun. Ia rajin minum susu, tapi tetap merasa sendinya lemah. Setelah kami ubah pola makannya dengan menambahkan 2 buah kurma setiap pagi dipadukan dengan tempe kukus dan sayur bayam. Dalam waktu 1 bulan, ia merasa lebih ringan saat berjalan. Bahkan beliau bisa kembali ikut senam lansia tanpa keluhan nyeri lutut seperti sebelumnya. Tulang kita itu seperti fondasi rumah. Kalau cuma keras tapi rapuh, gampang patah. Tapi kalau lentur dan cukup gizi, ia bisa menopang tubuh kita dengan ringan sampai usia lanjut. Bapak dan Ibu, apakah selama ini Anda merasa tulang rapuh meski sudah minum suplemen mahal? Mungkin yang kurang bukan jumlah kalsiumnya, tapi orkestra nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk membangun ulang tulang dengan cerdas, dan kurma bisa menjadi salah satu pemain kunci dalam orkestrasi itu. Pernahkah Bapak Ibu mengalami lupa menaruh kunci, lupa nama cucu, atau berdiri di dapur tapi lupa mau ambil apa? Banyak orang menganggap hal itu wajar di usia lanjut, tapi sebenarnya otak kita masih bisa dijaga supaya tetap tajam asal dapat asupan dan perawatan yang pas. Kurma di balik rasa manisnya ternyata punya kekuatan untuk membantu menjaga fungsi otak. Kandungan flavonoid dan antioksidan di dalamnya mampu menurunkan peradangan saraf dan melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Ada penelitian awal yang menunjukkan bahwa kurma bisa bantu cegah penumpukan plak di otak, plak yang sering ditemukan pada penderita Alzheimer. Bukan hanya itu, kurma juga memperbaiki hubungan antara usus dan otak. Saat usus kita sehat, karena banyak bakteri baik yang aktif dan ini dibantu oleh serat prebiotik dari kurma, maka sinyal yang dikirim ke otak menjadi lebih tenang. Suasana hati lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan daya ingat pun ikut membaik. Saya teringat Pak Salim, 67 tahun dari Makassar, yang mengeluh mulai sering lupa nama teman mengaji. Setelah rutin makan 2 buah kurma di pagi hari bersama segelas susu hangat, beliau merasa pikirannya lebih enteng dan gak gampang lupa. Bapak Ibu, jangan tunggu sampai pikiran benar-benar buram. Mulailah rawat otak sejak hari ini dengan sesuatu yang manis, alami, dan penuh hikmah buah kurma. Setelah lewat usia 50, banyak orang mulai merasa suasana hatinya sering berubah-ubah. Ada kalanya mudah marah tanpa alasan, lalu tiba-tiba merasa sedih, gelisah, atau susah tidur walau badan capek. Perubahan seperti ini seringkali terjadi karena hormon dalam tubuh mulai bergeser, baik pada ibu-ibu yang masuk masa menopause maupun pada bapak-bapak yang kadar testosteronnya mulai turun pelan-pelan. Ternyata kurma bisa bantu meredakan badai kecil ini dari dalam tubuh. Bukan dengan mengganti hormon, tapi dengan menciptakan kondisi tubuh yang lebih tenang dan seimbang, supaya sistem hormon bisa bekerja dengan lancar. Salah satunya adalah menjaga kestabilan gula darah. Ketika gula darah naik turun secara drastis, tubuh merasa seperti sedang darurat, sehingga hormon stres meningkat dan mengganggu keseimbangan hormon lainnya. Kurma yang kaya serat bisa bantu jaga energi tetap stabil. Energinya dilepas perlahan, tidak langsung meledak seperti gula pasir, sehingga tubuh pun merasa lebih tenang. Dengan kondisi seperti ini, suasana hati pun lebih mudah dijaga, tidur jadi lebih nyenyak, dan pikiran terasa lebih damai. Selain itu, kurma mengandung vitamin B6 yang penting dalam produksi serotonin dan dopamin, 2 zat kimia otak yang mengatur suasana hati dan rasa tenang. Magnesium dalam kurma juga berperan besar dalam mendukung tidur yang nyenyak dan sistem saraf yang tenang. Saya teringat Ibu Lastri, 58 tahun dari Solo, yang selama 2 bulan kesulitan tidur dan merasa cemas tanpa sebab. Setelah ia mulai makan 2 buah kurma sebelum tidur malam, ia mengatakan tidurnya lebih dalam dan bangun pagi tanpa rasa gelisah. Bapak Ibu, ketenangan batin bukan hanya soal pikiran. Kadang ketenangan itu justru dimulai dari tubuh yang seimbang, dan kurma bisa jadi awal yang manis untuk mencapainya. Banyak orang begitu tahu kurma bermanfaat langsung ingin makan sebanyak-banyaknya. Padahal kunci dari manfaat kurma bukan terletak pada jumlahnya,
tapi pada kebiasaan kecil yang dilakukan rutin setiap hari. Untuk sebagian besar orang dewasa, terutama setelah usia 52 hingga 3 buah kurma per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat yang nyata. Jumlah ini cukup untuk beri tubuh serat vitamin dan mineral tanpa bikin kalori atau gula berlebihan. Konsistensi jauh lebih penting daripada kuantitas. Bapak ibu yang punya riwayat diabetes atau sedang jaga gula darah tetap bisa makan kurma asal caranya bijak. Sebaiknya kurma tidak dimakan saat perut kosong. Lebih baik dikombinasikan dengan lemak sehat atau protein seperti segenggam kacang agar pelepasan gulanya lebih stabil. Ada banyak cara sederhana untuk menikmati kurma, bisa sebagai camilan sore bersama teh tawar, dicampur dalam bubur oat. Pagi hari dipotong kecil dan ditabur di atas yogurt, atau bisa juga diolah jadi pasta kurma untuk menggantikan gula saat bikin kue. Yang penting, pilih kurma utuh tanpa tambahan gula atau pengawet. Dan ingat, kurma bukan pengganti makan sehat, tapi bagian dari pola makan alami yang seimbang. Jika dikombinasikan dengan sayuran, kacang-kacangan, dan aktivitas ringan setiap hari, maka efeknya akan jauh lebih kuat. Bapak ibu tidak perlu makan banyak. Cukup 2 buah setiap hari dengan niat merawat tubuh, dan biarkan kurma bantu pelan-pelan menjaga tenaga dan keseimbangan dari dalam. Bapak ibu, saat jaga kesehatan di usia emas, kadang kita tergoda cari solusi instan dari suplemen mahal sampai obat kuat. Tapi ternyata salah satu kunci penting justru datang dari sesuatu yang sangat sederhana. Satu buah kecil yang sudah ada sejak zaman Nabi dan tetap setia hadir di meja makan kita, kurma. Kurma bukan sekadar makanan. Ia adalah sinyal lembut yang membantu tubuh menyembuhkan diri, melancarkan aliran darah dan merawat pikiran. Semua itu terjadi bukan dengan paksaan, tapi melalui proses lembut dan seimbang. Memilih kurma setiap hari bukan hanya soal makan. Itu adalah cara kita menghargai tubuh dengan dengar apa yang ia perlukan dan memberi makanan yang benar-benar menyehatkan. Kalau hari ini Bapak Ibu mulai dari 2 buah kurma, siapa tahu itu adalah awal dari perubahan besar yang pelan-pelan menguatkan tubuh, menenangkan hati, dan memperpanjang usia sehat. Menurut Bapak Ibu, manfaat apa dari kurma yang paling ingin dirasakan? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat yang juga ingin hidup lebih sehat setelah usia 50. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan diberkahi.